Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua. Kami dari kelompok 5 akan menampilkan hasil kerja kelompok kami yang dalam hal ini akan membahas tentang pengertian kalimat, pola kalimat, jenis-jenis kalimat, kalimat efektif, dan kesimpulan. Sebelum kami menampilkan hasil kerja kelompok kami, saya akan memperkenalkan nama-nama yang ada di kelompok 5. Baik, yang pertama yaitu saya sendiri Nabila, yang kedua ada Dena Nugraha, yang ketiga ada Widya Oktaviana, yang keempat ada Novi Mulyanti, yang kelima ada Rizky Wahyu, dan yang keenam ada Abdul Aziz Siregar. Saya akan menjelaskan mengenai tentang pengertian kalimat menurut para ahli. Pengertian kalimat secara umum adalah gabungan dua kata atau lebih, baik itu dalam bentuk lisan maupun tulisan yang disusun sesuai pola tertentu hingga memiliki arti. Yang dimana beberapa ahli juga memiliki definisi tentang pengertian kalimat, yakni yang pertama menurut Cok, kalimat merupakan suatu bahasa yang secara relatif dapat berdiri sendiri, mempunyai pola intonasi, akhir, dan terdiri atas klausa. Ada juga menurut Lado. Di sisi lain, Lado pada tahun 1968 mengatakan bahwa kalimat adalah satuan kecil dari ekspresi lengkap. Pendapat Lado ditegaskan lagi oleh Sultan Takdir Ali Sabana pada tahun 1978 yang mengatakan bahwa kalimat adalah satuan terkecil dari ekspresi lengkap. Ada juga menurut para ahli yang lainnya, ada banyak yang menjelaskan mengenai tentang pengertian kalimat. Adapun satu contoh lagi menurut Syair, merupakan ahli tata bahasa tradisional. Di dalam buku Jair pada tahun 1994 240, kalimat adalah susunan kata-kata yang teratur yang berisi pikiran yang lengkap. Dasar kalimat dalam bahasa Indonesia. Kalimat yang kita gunakan sesungguhnya dapat dikembalikan ke dalam sejumlah kalimat dasar yang telah tersusun. Dan biasanya kalimat yang kita gunakan beberapa berasal dari pola kalimat dasar. Dan kemudian kalimat dasar tersebut kita kembangkan, yang pengembangannya tentu saja harus berdasarkan kaidah yang berlaku. Berikut adalah pola dasar kalimat. Yang pertama adalah kalimat dasar berpola SP, yang kalimat dasar ini memiliki unsur subjek dan predikat. Dengan contoh, mereka sedang berenang. Subjek di sini adalah mereka, dan predikat di sini adalah sedang berenang yang termasuk ke dalam kata tersebut. Yang kedua itu pola dasar kalimat berpola influid. Pola dasar kalimat ini memiliki unsur subjek, predikat, dan objek. Dengan contoh, mereka sedang menyusun karangan ilmiah. Subjek di sini adalah predikat di sini adalah kalimat sedang menyusun, dan objek di sini adalah karangan ilmiah. Kemudian yang ketiga adalah kalimat dasar berpola FP-BEL, yaitu kalimat dasar ini memiliki unsur subjek, predikat, dan pelengkap. Dengan contoh kalimat anaknya beternak ayam. Subjek di sini adalah anak yang berternak di sini adalah predikat, dan kemudian kalimat kata pelengkap di sini adalah ayam. Kemudian yang keempat itu kalimat dasar berpola SPOV, yaitu kalimat dasar dengan unsur subjek, predikat, objek, dan pelengkap. Dengan contoh, dia mengirim saya surat. Subjek di sini adalah kata dia, kemudian predikat di sini adalah mengirim. Objek di sini adalah saya, dan pelengkap di sini adalah saya. Kemudian kelima itu ada kalimat dasar berpola SP, yaitu kalimat dasar berpola yang memiliki unsur subjek, predikat, dan keterangan. Sebagai contoh di sini adalah mereka berasal dari sekolah. Untuk subjek di sini terdapat pada kata mereka. Kemudian predikat terdapat pada kata asal, dan keterangan terdapat pada kata dan sebagainya. Kemudian yang terakhir adalah kalimat dasar berpola subjek, predikat, objek, dan keterangan. Di sini sebagai contoh adalah kami memasukkan pakaian ke dalam lemari. Untuk kalimat subjek, itu kata subjek di sini adalah kami, predikat di sini adalah memasukkan, kemudian objek di sini adalah jenis-jenis kalimat. Ada beberapa jenis kalimat. Yang pertama, jenis kalimat berdasarkan bentuk, jenis kalimat berdasarkan isi, jenis kalimat berdasarkan pengucapan, jenis kalimat berdasarkan fungsi subjeknya. Nah, yang pertama saya akan menjelaskan tentang jenis kalimat berdasarkan bentuk. Di sini dibagi lagi menjadi dua bagian. Di antaranya adalah yang pertama kalimat tunggal. Kalimat tunggal merupakan kalimat yang terdiri atas satu klausa atau satu susunan struktur subjek predikat. Contohnya, orang itu guru kamu. Subjek
predikat. Nah, seperti itu ya. Nah, yang nomor 2-nya kalimat majemuk. Kalimat majemuk merupakan kalimat yang terdiri minimal 2 atau lebih kalimat tunggal. Nah, tapi kalimat majemuk ini dibagi lagi menjadi 2 jenis. Yang pertama, kalimat majemuk setara. Kalimat majemuk setara merupakan kalimat yang memiliki 2 klausa yang kedudukannya setara. Sebagai contoh, Santi menjahit baju dan Yuli membuat jus. Kemudian yang B-nya, kalimat majemuk bertingkat. Kalimat majemuk bertingkat terdiri dari induk kalimat dan anak kalimat. Untuk contohnya, Suyatno tetap bersemangat meskipun hari telah gelap. Yang Suyatno tetap berangkat adalah induk kalimatnya. Meskipun adalah konjungsi, hari telah gelap adalah anak kalimat. Kalimat efektif adalah kalimat yang mudah dipahami oleh orang lain dengan cepat. Kalimat ini maksud bisa dalam bentuk tulisan maupun tulisan. Terdapat beberapa syarat agar suatu kalimat bisa disebut sebagai kalimat efektif. Yang pertama adalah kesepadanan struktur. Kalimat efektif harus memiliki kesepadanan struktur, yaitu keseimbangan antara gagasan dengan struktur yang dipakai. 2. Memiliki subjek dan predikat yang jelas. Cara agar suatu kalimat dapat memiliki subjek dan predikat yang jelas adalah dengan menghindari penggunaan kata depan sebelum penyebutan subjek. 3. Terdapat subjek ganda. Subjek ganda dapat membuat kalimat menjadi tidak terfokus sehingga maknanya menjadi sulit dipahami. 4. Predikat kalimat tidak didahului oleh kata yang. Pemunculan kata yang dapat menghilangkan predikat dalam sebuah kalimat. 5. Keparalelan. Kalimat harus memiliki bentuk yang paralel. Artinya, kalau bentuk pertamanya menggunakan kata benda, maka bentuk selanjutnya juga harus menggunakan kata benda. Kalau bentuk pertama menggunakan kata kerja, maka selanjutnya harus menggunakan kata kerja juga. 6. Kehematan. Kalimat efektif harus hemat dalam penggunaan kata. Jangan menggunakan kata frasa atau bentuk lain yang tidak perlu. 7. Hilangkan pengulangan subjek. Subjek hanya perlu disebutkan sebanyak 1 kali dalam 1 kalimat. 8. Hindari kesinoniman dalam 1 kalimat. Jika terdapat 2 kalimat dalam 1 kalimat yang maknanya sama, gunakan salah satunya saja. 9. Kecermatan penalaran. Dalam kalimat efektif terdapat kecermatan penalaran. Artinya harus memperhatikan pemilihan kata-kata supaya tidak menimbulkan makna ganda. 10. Kalimat efektif harus memiliki logisan bahasa. Artinya, ide pada kalimat efektif tersebut dapat diterima oleh akal dan penulisan sesuai dengan ejaan yang berlaku. Kesimpulan tentang materi pengertian kalimat, pola dasar kalimat, jenis-jenis kalimat, dan kalimat efektif. Kalimat adalah satuan bahasa terkecil yang dapat mengungkapkan pikiran yang utuh. Persyaratan pokok yang perlu diperhatikan dalam penentuan sebuah pernyataan berupa kalimat atau bukan adalah adanya unsur predikat dan permutasi unsur kalimat. Pola kalimat bermacam-macam, yaitu pola kalimat SP, SPO, dan SPOK. Jenis-jenis kalimat meliputi kalimat menurut fungsinya, klausanya, kelengkapan unsurnya, susunan subjek dan predikatnya, sifat hubungan aktor, aksi, inti kalimat, dan kalimat inti, dan kalimat efektif. Untuk mengetahui pembuatan kalimat yang baik, yang harus diperhatikan adalah kesalahan pada kalimat, beberapa kesalahan yang terjadi dalam kalimat. Di antaranya kalimat kontaminasi, ketidakjelasan unsur subjek dan predikat dalam kalimat. Kalimat efektif adalah kalimat yang disusun menurut pola struktur yang benar, sesuai dengan situasi yang menyertainya. Sebuah kalimat efektif haruslah disusun secara sadar untuk mencapai daya informasi yang diinginkan oleh penulis terhadap pembacanya. Persyaratan-persyaratan yang perlu diperhatikan dalam membuat kalimat efektif yaitu 1. Kesepadanan dan kesatuan. 2. Kesejajaran bentuk-bentuk bahasa yang dipakai. 3. Penekanan untuk mengemukakan ide pokok. 4. Kehematan dalam menggunakan kata. Dan yang kelima, kevariasian dalam struktur kalimat. Baik, sekian hasil kerja kelompok kami. Terima kasih atas perhatiannya. Lebih dan kurang kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.